Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Putri dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pasar monopoli. Berikut rekan saya. Jadi, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dalam industri tersebut. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti atau barang yang mirip. Ciri-ciri pasar monopoli antara lain, pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, yaitu hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Jadi, barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak dapat digantikan dengan yang mirip. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual dalam pasar, maka perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Dengan mengadakan pengendalian ke atas, produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikendalikannya. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Tapi walau bagaimanapun, perusahaan monopoli sering membuat iklan, tetapi iklan tersebut tidak bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi hanya untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Cynthia, saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pasar monopoli. Jadi, sebelumnya rekan saya sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri pasar monopoli. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor dan pemaksimuman keuntungan pasar monopoli. Jadi, ada 3 faktor yang menyebabkan wujudnya pasar monopoli. Yang pertama, yaitu perusahaan monopoli memiliki sumber daya yang unik. Oleh karena itu, tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Contohnya seperti perusahaan air minum yang ada di kota. Yang kedua, perusahaan monopoli menikmati skala ekonomi yang produksinya tinggi. Maksudnya adalah suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya sangat besar jumlahnya. Yang ketiga, monopoli wujudnya berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberikan hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Ada 2 peraturan yang mewujudkan monopoli. Yang pertama, peraturan paten dan hak eksklusif. Yang kedua, hak cipta. Lanjut, pembahasan berikutnya yaitu tentang pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Untuk memaksimumkan koperasi, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, biaya total dan hasil penjualan total. Yang kedua, biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwil Alfiansa Abdullah dari kelompok 5, yaitu mendapatkan materi pasar monopoli. Di sini saya kebetulan mendapat bagian yang ketiga, yaitu yang pertama ada produksi, harga, dan penjualan. Karena di suatu pasar monopoli, maka permintaan dalam industri juga dapat dikatakan sebagai permintaan dalam pasar. Sifat umum permintaan barang menyebabkan kurva permintaan atas suatu barang adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti ini, dari kiri ke atas ke kanan bawah. Kedua, permintaan yang ada dalam pasar monopoli berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Kenapa berbeda? Karena sebagai akibat monopoli, harga selalu lebih tinggi dan hasil penjualannya marginal. Apabila harga semakin menurun, pada waktu jumlah produksi semakin meningkat, dan maka hasil penjualan total akan mengalami pertambahan. Dan di sini
kemungkinan monopoli mendapat untung yang berlebihan. Why? Kenapa? Kenapa dalam monopoli mendapat uang yang berlebihan? Karena dalam monopoli juga berlaku 4 kemungkinan dalam jangka pendek. Seperti dalam pasar persaingan sempurna mendapat untung melebihi normal. Untung normal, rugi masih dapat membayar kembali biaya tetap, mengalami kerugian. Yang ketiga, ketiadaan kurva penawaran dalam monopoli. Kenapa? Di dalam perusahaan monopoli atau perusahaan besar lainnya yang kurva permintaannya ke atas, hasil produksinya bersifat menurun dari atas ke kanan bawah. Kurva penawarannya tidak dapat ditunjukkan karena tidak terdapat sifat hubungan yang tepat di antara harga dan jumlah yang ditawarkan produksi oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, adanya diskriminasi harga dalam monopoli. Untuk memaksimumkan keuntungan, jadi di sini pasar monopoli itu dapat menggunakan diskriminasi harga, yaitu dalam hal ini langkah pertama yang dilakukan dalam menentukan harga tiap-tiap barang berdasarkan biaya produksinya yang dikeluarkan dan sifat permintaan di setiap pasar untuk pasar dalam dan luar negeri. Yang kelima, adanya syarat-syarat diskriminasi harga. Adapun syarat-syarat menggunakan diskriminasi harga adalah sebagai berikut, yaitu ada 3 syarat tertentu. Yang pertama, adanya barang tidak dapat dipisahkan dari suatu pasar ke pasar lain. Yang kedua, sifat permintaannya itu dan elastisnya itu permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Yang ketiga, adanya produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Itu adalah syarat-syarat dalam menentukan diskriminasi harga. Yang keenam, adanya contoh kebijakan diskriminasi harga. Dalam contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga ini, yaitu ada 3 contoh. Yang pertama, kebijakan diskriminasi harga yang dilakukan oleh perusahaan monopoli pemerintah. Misalnya, adanya tarif yang berbeda antara tarif listrik dan tarif listrik perusahaan. Yang kedua, adanya kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Yang ketiga, adanya kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Dan yang terakhir dalam bagian saya ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam monopoli alamiah. Yaitu arti monopoli secara alamiah adalah perusahaan banyak jumlahnya. Untuk memaksimumkan manfaat keuntungan dari pasar monopoli tersebut, memerlukan campur tangan dari pemerintah untuk menjamin perusahaan tersebut menguntungkan masyarakat. Mungkin itu saja bagian saya yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, penggunaan sumber-sumber daya tidak optimal menimbulkan akibatnya produksi dan penawaran barang adalah relatif dan ini meninggikan. Biaya produksi adalah lebih tinggi daripada biaya rata-rata yang optimum. Perbandingan efisiensi monopoli dan persaingan sempurna. Perbandingan ini dapat dilakukan dengan melihat 2 keadaan, yaitu biaya produksinya sama dan apabila biaya produksinya berbeda. Yaitu 1. Biaya produksinya sama, yaitu perbandingan efisiensi di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli dalam menggunakan sumber-sumber daya, memproduksi barang, dan meminimumkan biaya produksi per unit. 2. Biaya produksinya berbeda, yaitu kesimpulan-kesimpulan dalam analisis sebelum ini hanyalah benar apabila dianggap kurva. Biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah sama dengan monopoli. Beberapa pandangan yang dikemukakan yaitu pandangan 1. Monopoli tidak merangsang inovasi. Golongan yang berpendapat bahwa monopoli tidak merangsang perkembangan teknologi dan inovasi, melandaskan keyakinan kepada pelanggan bahwa ketiadaan persaingan menimbulkan keengganan pada monopoli untuk melakukan perubahan. 2. Pandangan 2. Monopoli merangsang inovasi. Golongan yang berpendapat bahwa monopoli merangsang perkembangan inovasi melandaskan alasan sebagai berikut. A. Perkembangan teknologi dan inovasi adalah suatu cara untuk mengurangi biaya per unit dan meninggikan keuntungan. B. Memiliki teknologi yang lebih baik dari perusahaan lain. Ada kalanya merupakan sumber dan terwujudnya monopoli. Jadi,
kesimpulannya yaitu pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri antara lain, usaha monopoli adalah industri satu perusahaan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, dapat mempengaruhi penentuan harga, promosi iklan kurang diperlukan. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli antara lain, perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Dari ciri-ciri dan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa monopoli cenderung dapat memperburuk distribusi pendapatan dalam masyarakat.